wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'atah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wal fadlu wa lahul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur pada Allah dengan syukur yang sungguh-sungguh atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, hingga tidak terasa kita sekarang sudah berada di tanggal 1 Januari 2023. Umat Islam memang menggunakan dua kalender ini untuk melalui hari-harinya, untuk menetapkan hari-hari besar Islam. Kita menggunakan kalender Hijriyah, terutama sekali kalau kita ini mau berpuasa lalu berhari raya, pergi haji dan lain sebagainya, itu kita gunakan kalender Hijriyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan kalender Miladiyah yang dengannya kita bekerja, dengannya kita berkumpul, dengannya kita ini hidup sehari-hari, sehingga mau tidak mau di tengah-tengah orang lain meniup terompet, membunyikan sangkakala dan menyalakan api atau kembang api, kita tidak termasuk di antaranya. Tetapi kita ya memang harus masuk di tanggal yang sama, 1 Januari 2023. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mata satakun sa'ah, kapan berakhirnya bumi ini, dunia ini, dan datangnya hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab langsung pertanyaan itu, tetapi beliau malah balik bertanya, wa ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari yang akan berakhirnya dunia ini? Pertanyaan Nabi ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tetapi sebuah pertanyaan yang mengandung jawaban substansial dari diri kita sendiri. Bagi Rasulullah bukan tidak penting menanyakan kapan itu datang, dan bukan tidak penting menanyakan kapan kita mati atau kapan dunia ini habis. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apakah kita sudah siap dan menyiapkan bekal untuk berakhirnya dunia, untuk kematian kita, dan untuk hari kiamat yang pasti akan tiba. Turung-turung kok wis takon kapan dina kiamat teko, wis siap to sampean niku. Nah, koyok-koyoke ngono. Sehingga dari sinilah kita penting untuk menyiapkan bekal dan menjalani hidup ini dengan segala persiapan yang ada, supaya
andai sewaktu-waktu Allah cabut diri kita, sewaktu-waktu Allah habiskan dunia ini, kapanpun Allah datangkan hari hancurnya semesta, kita sudah siap. Timbangannya balak-balik takon tapi tidak siap-siap. Nah, persiapan dan bekal yang paling utama adalah takwa. Ayat yang kita baca di awal tadi, satu ayat di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat ke-18. Di sana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada dua kata takwa di situ yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi apa yang telah kita lakukan di masa lalu atau menerima kenyataan apa yang terjadi di masa lalu dan menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu artinya takwa mendasari keseluruhan aspek hidup manusia sejak dahulu yang sudah berlalu, saat ini yang sedang kita jalani, dan nanti yang akan datang di masa depan apa yang akan kita dapatkan. Nah, dari situlah kemudian kita perlu pada tanggal 1 Januari di hari pertama tahun miladiah ini merenungkan apa yang telah terjadi, bagaimana kita sekarang ini, dan apa yang kita persiapkan untuk yang akan datang. Seringkali di hari-hari begini memang orang menggunakan satu istilah yang biasa dipakai untuk melakukan itu, yang disebut dengan muhasabah. Bahkan tidak jarang di antara liqa-liqa yang ada di antara umat Islam itu mereka menangis di dalam muhasabah itu, sehingga judul di papan itu yang ditulis oleh Pak Haji Andi itu adalah antabaki, baka yabki, artinya menangis. Yang di bawahnya saya buat subjudul, buat apa kita menangis. Bukan berarti kok bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh tertawa nanti ya. Ini judul suatu kajian. Kenapa itu sesekali perlu kita kemukakan, perlu kita bahas, perlu kita kaji? Karena kita ini sudah terlalu banyak tertawa, bersenda gurau. Ya atau tidak? Gimana pembuatan? Kebudayaan kita adalah kebudayaan yang ditegakkan di atas komedi. Sehingga di berbagai tempat disewa komedian-komedian untuk membuat pengunjung dan kita semuanya tertawa. Di tengah-tengah seminar, seseorang berdiri dan mentertawakan dirinya atau mentertawakan orang lain, yang diistilahkan dengan roasting, tidak peduli siapa itu, untuk menghadirkan tawa. Coba, penceramah tidak akan bisa tampil di TV kalau dia tidak bisa membuat penontonnya, pemirsanya
tertawa. Sehingga kadang-kadang saya melihat seorang penceramah memaksakan diri untuk membuat pemirsa dan penonton itu tertawa. Cik Soro menjadi penceramah ini. Kali untuk menjaga supaya tetap diundang lagi. Soalnya sing keras-keras, sing lurus-lurus, sing datar-datar itu tidak membuat rating TV tinggi, hingga mereka nggak diundang. Bahkan panggung politik, panggung kekuasaan, panggung kehidupan dibumbui dan dihadiri oleh orang-orang yang membuat kita ini tertawa. Kemana-mana membawa kameramen, di syuting, ya, jalan-jalan, masuk ke gorong-gorong, ya, melihat banjir, naik genteng, bahkan naik mobil pun bawa kameramen, seseorang diminta untuk mendatanginya, lalu memaksakan diri mengetuk pintu mobilnya atau jendelanya supaya bisa salaman kepada orang yang naik mobil. Itu panggung kehidupan yang penuh dengan tawa. Sampai-sampai ada seorang menteri yang merasa terganggu konsentrasinya dan mentertawakan seorang ibu yang suka berzikir dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Ini sang menteri merasa terganggu, lalu dia tertawakan itu sang ibu yang suka berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah pun sampai dibuat bahan tertawaan dan candaan. Coba, mungkin sang ibu tadi merasa bahwa di sampingnya itu setan, sehingga dia perlu berzikir terus. Ini adalah panggung yang dicipta oleh manusia di zaman sekarang untuk menghadirkan tawa, untuk menghadirkan senda gurau. Mungkin orang bisa berdalih supaya hidup ini tidak sumpek, benar, supaya hidup ini tidak terus kenceng, benar, supaya hidup itu bisa sedikit menghadirkan tawa, boleh, tetapi jangan banyak-banyak dan jangan terlalu berlarut-larut. Nanti hilanglah rasa khusyuk di dalam hati kita. Hingga kenapa di situ kita tulis, Pak Haji Andi, judulnya An-Tabaki, berusaha untuk menangis. Apakah itu berarti menangis gembeng? Apakah itu menangis simbol sebagai kecengengan? Wong kok diajak nangis, isone mung nangis, di tangisan tok. Andai dunia seperti itu, kita tidak akan punya harapan. Nanti akan kita lihat apakah menangis di dalam Islam itu simbol kecengengan ataukah justru merupakan simbol kebangkitan sebuah umat. Maka di tahun awal ini, di hari pertama kita menginjak tahun miladiah, kita berusaha untuk merefleksikan diri kita, melihat kembali ke dalam diri kita sampai merasuk dari masa yang sudah hingga nanti bagaimana kita bersiap-siap untuknya. Hadirin yang berbahagia, ayat yang kita baca dalam surah Al-Hasr ayat 18 itu, kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana ada riwayah
yang mengikutinya. Saya baca dulu secara lengkap, mudah-mudahan selesainya membaca ini waktunya tidak habis. Kalau habis, saya tidak tahu apakah nanti melanjutkannya ini lupa atau tidak. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an ibn Abi Juhaifah an al-Munzir ibn Jarir an abihi qala kunna 'inda Rasulillah fi syadrin nahar. Kami suatu saat berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu siang hari. Faja'ahu qaumun hufatun 'auratun mujtabiyun an-namari al-aba'a. Maka tiba-tiba datanglah kaum, suatu kelompok orang yang tidak bersandal, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, kecuali hanya sekedar semacam kain mujtabiyun atau jubah biasa, semacam kain yang cukup menutupi tubuhnya, awil abaya atau semacam abaya, mutaqallidis suyuf suyuf yang menyandang pedang, yang membawa pedang orang-orang itu. Ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Mereka kebanyakan dari kalangan Banu Mudar, atau bahkan sebagian besar di antara mereka adalah Banu Mudar. Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang ada pada diri mereka karena merasa terenyuh akibat dari kondisi penderitaan yang ada pada diri mereka. Qala, maka bercerita sang perawi tadi itu, fadakhala thumma kharaja. Nabi kemudian masuk rumahnya lalu keluar lagi. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqama as-salata. Lalu perintahkan Nabi kepada Bilal untuk azan, dan mereka kemudian, Nabi dan sahabat kemudian mendirikan salat. Fa shalla thumma khataba. Setelah salat Nabi kemudian berkhutbah. Faqala, dalam khutbahnya beliau membaca, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Dalam khutbahnya Nabi membaca surat Nisa ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu semuanya dari satu tubuh, satu jenis yang sama, satu jiwa yang sama, sampai kepada ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qara al-ayah allati fil hasyr. Kemudian Nabi membaca ayat yang tadi saya baca, yaitu surat Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang telah lalu untuk esoknya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi wa min dirhamihi wa min thawbihi min sa'i burratin min sa'i burrahi min sa'i tamrihi. Hendaklah ada orang yang bersedekah kepada kaum yang datang yang kondisinya seperti itu dengan dinar atau dengan dirham atau dengan baju atau sedikit dari bagian pakaiannya atau sedikit dari bagian kurmanya, hatta qala, sampai kemudian mengatakan walau bisyiqqin tamrihi, meskipun hanya segenggam
buah kurma. Rasul perintahkan pada para sahabat untuk bersedekah kepada kaum Bani Mudhar yang datang dalam keadaan tanpa sandal, tanpa baju yang mengenaskan seperti itu. Maka Rasulullah kemudian meminta para sahabat untuk bersedekah kepada mereka, entah itu berupa uang, entah itu berupa dirham, dinar, baju, atau apapun yang dimiliki, sampai beliau mengatakan meskipun hanya sekedar segenggam buah kurma yang dimiliki. Qala faja'a rajulun minal ansari bisurtin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor dengan membawa sekantong buah kurma yang hampir-hampir tangannya tidak mampu memegangnya karena banyaknya buah kurma yang dia bawa. Thumma tabada'an nasu hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhuhu ka'annahu mudhibatun. Faqala Rasulullah, dan seterusnya. Maka sampai kemudian aku melihat setelah orang-orang datang mengikuti laki-laki yang membawa sekantung kurma tadi itu, yang lain pada datang mengikuti pula dengan membawa kantung kurma, bahkan ada yang bawa baju-baju. Lalu sang perawi dari hadis ini mengatakan, sampai kemudian di akhirnya aku melihat di sana banyak tumpukan-tumpukan baju dan tumpukan kurma. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhuhu ka'annahu mudhibatun. Wajah Rasulullah berubah menjadi terang. Yatahallalu dari kata hilal ya, menjadi terang, kelihatan senang, bahagia, seolah-olah bercahaya. Mudhibatun. Faqala Rasulullah, dalam keadaan seperti itulah yang tadinya keruh, sumpek melihat orang-orang yang seperti itu, kemudian menjadi senang bahagia karena telah terkumpul dua tumpukan, satu tumpukan berisi baju-baju, satu tumpukan berisi buah kurma. Lalu beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dihi. Siapa orang yang menjalankan suatu sunnah kebaikan di dalam Islam, sunnatan hasanatan, sunnah hasanah, kebiasaan dan sunnah serta contoh yang baik di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dihi, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari contoh kebaikan itu tadi dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya dari kebaikan-kebaikan yang dia contohkan itu setelahnya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, yang tidak akan dikurangi sedikit pun di antara ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Siapa tadi yang membawa pertama kali dirham, yang pertama kali membawa dinar, membawa kurma, membawa pakaian, yang pertama kali membawa minuman seperti ini tadi, lalu diikuti oleh orang lain, saling tolong menolong dan bantu membantu, mengikuti kebaikan itu, contoh yang baik, sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dan pahala dari orang-orang yang mengikuti contoh yang baik yang dia lakukan itu, tidak dikurangi sedikit pun. Waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang melakukan contoh kebiasaan atau perbuatan yang buruk, yang jelek, contoh jelek, contoh buruk di dalam Islam, mendahului keburukan, lalu diikuti oleh orang lain,
kana alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un, dan dia akan mendapatkan dosa salah dari orang-orang yang mengikuti contoh buruk tadi itu tanpa dikurangi sedikit pun. Saya teruskan dulu. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu adalah amrun bitaqwahu wa hiya tashmalu ala fi'la ma bihi amira au umira. Itu adalah perintah Allah kepada kita semuanya untuk bertakwa dalam satu konsep secara menyeluruh, yaitu takwa secara menyeluruh dalam kehidupannya, sejak masa lalunya, masa kini, sampai masa yang akan datang. Fi'la ma bihi umira, dari semua perbuatan yang Allah perintahkan. Wa tarki ma anhu zujiza, dan meninggalkan semua yang Allah larang dari perbuatan-perbuatan yang membuat dia itu mendapatkan dosa. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk masa depannya. Ai, maksudnya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru madza dakhartum li anfusikum minal a'malis salihati liyaumin ma'adikum wa ardikum ala rabbikum wattaqullaha ta'kidun tsani. Dan firman Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah lalu untuk masa esoknya. Itu artinya hendaklah engkau menghisab, menghitung-hitung dirimu, muhasabah, memperhatikan, menilai, evaluasi diri kalian sendiri. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, dihitung, dinilai, dievaluasi oleh orang lain atau oleh yang terpenting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah engkau perhatikan pula apa-apa yang telah engkau siapkan untuk diri kamu sendiri dari segala amal-amal soleh, untuk mempersiapkan liyaumin ma'adikum wa ardikum ala rabbikum, yaitu untuk suatu hari yang nanti pasti akan datang, di mana kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan pentingnya kita untuk melakukan muhasabah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat 14, di sana nanti di akhirat kita diminta oleh Allah juga untuk melakukan hisab kepada diri kita sendiri. Iqra kitabak, kata Allah, baca kitab sejarahmu sendiri, baca kehidupanmu sendiri, baca apa yang terjadi pada dirimu. Kitabak, kitab yang berisi catatan-catatan dan tulisan sejarah hidup asar-asar kalian. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah bagi dirimu sendiri hari ini, yaitu hari liyaumi ma'adina wa ardina mir rabbina, hari ketika kita nanti akan berjumpa dengan Allah, ditetapkan pada hari ketentuannya, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yaitu segala amal-amal soleh. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, maka diri kalian sendiri itulah yang harus melakukan perhitungan, evaluasi dan muhasabah. Tidak perlu menggantungkan orang lain. Inilah yang saya maksud kenapa di awal ini kita penting melakukan muhasabah, karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Muhasabah pada hari ini adalah mengevaluasi dan menghitung. Di dalam satu ayat itu, hadirin yang berbahagia, dua kata takwa itu mengapit satu ayat yang meskipun itu pendek tetapi melampaui segala zaman. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah di depan, lalu di tengahnya ada kalimat atau ayat, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa itu melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaklah setiap jiwa itu muhasabah terhadap dirinya, mengevaluasi terhadap diri, qabla an tuhasabu, sebelum kalian itu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi berarti melakukan refleksi atas apa yang terjadi di masa lalu. Wa tanzur nafsun ma qaddamat, apa yang telah lalu. Inilah yang dimaksud dengan evaluasi. Lighadin, sebagai dasar pijakan untuk hari esokmu, yaitu hari di mana kalian nanti akan menghadapi masa depan yang pasti akan datang. Dan masa depan yang jauh lebih baik adalah masa di mana kita nanti berakhir di dunia ini dan kemudian diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang dimaksud oleh Rasulullah ketika Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kapan sih kiamat itu terjadi?" Rasul tidak menjawab langsung pertanyaan itu, tetapi Rasul malah bertanya kepada sang penanya, "Apakah kau sudah siap-siap, punya bekal untuk menyiapkan hari itu?" Nggak penting menanyakan kapan dunia ini berakhir, tapi yang penting siapkan diri kita untuk menghadapi berakhirnya dunia. Lalu dikunci dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa yang pertama itu adalah takwa mendasari masa lalu kita, dan takwa yang kedua setelah kalimat muhasabah itu adalah mendasari masa di mana kita nanti menghadap Allah, yaitu masa depan. Jadi sebenarnya hidup kita ini berkelindan di antara atau mendayung di antara dua keadaan, masa lalu dan masa depan. Dan di tengah-tengah masa depan itu ada masa kini. Lalu endingnya ayat itu adalah innallaha khabirum bima ta'malun. Jangan pernah lengah dari perbuatanmu, karena Allah pasti melihat. Jadi kalau kita lihat muhasabah kita itu meliputi 3 konsep. Konsep masa lalu, konsep masa kini, dan konsep masa depan. Nanti kita lihat di situ. Yang konsep masa lalu itu adalah al-muhasabah litazkiyatin nufus. Muhasabah untuk mensucikan jiwa. Dan mensucikan jiwa itu ada 2. Kita rotok teoritis banget iki ya. Wis gak apa-apa le rotok mikir didik. Yang pertama adalah melihat pada diri kita di dalam rangka mensucikan diri dari dosa dan salah. Tahap pertama di dalam konsep muhasabah litazkiyatin nufus. Muhasabah yang pertama adalah al-muhasabah litazkiyatin nufus terhadap masa lalu. Dan ini melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana kita diminta untuk membersihkan dosa dan salah kita.
membersihkan dosa dan salah kita yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan, mungkin dari jiwa kita, dari hati kita, dari perbuatan kita, bahkan pekerjaan-pekerjaan kita, atau juga mungkin cara kita bersahabat, cara kita bersendagurau, cara kita berbicara, bertetangga, berteman dengan orang-orang lain. Gak gampang nih Pak. Coba kita lihat yang kemarin-kemarin, waktu aku ngomong nang koncoku, nang sesama jamaah, nang tonggo sebelah, apa yang saya omongkan? Terkadang kita tidak merasa bahwa omongan kita menyakiti mereka, tapi kita merasa itu tenang-tenang saja dan enak-enak saja, nggak masalah. Mungkin sampai hari ini, kemarin atau tadi malam kita masih sempat ngerasani orang menggibah, bahkan menfitnah, ya kan? Kita nggak merasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karepe ati kepingin nahan supaya tidak menggibah, nggak ngerasani wong, tapi lewis diajak ngomong ambek wong, ya mbuh tonggone koncone sebelahe, gak iso awake iki lek gak melok-melok mesisan. Betul apa enggak? Rasane wabot. Masya Allah. Kemarin itu saya berusaha betul di Muswil itu, masih di paket-paket itu saya paket nomor 5, nomor 7. Dalam tulisan saya mengenai nama-nama darah segar yang harus memimpin PWM Jatim, saya sebutkan semua nama dari beberapa daerah, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, Malang, Jombang, sampai Ponorogo, semua saya sebut. Jenengku tok ndak tak tulis. Ketua PDM dari suatu daerah sempat ngebel, nama jenengan kok nggak ada Ustadz. Saya bilang Joko Hati Pak, tapi masuk Joko Hati bareng rawame rodok puanas, ikut cerita si A begini, ikut cerita si A B begitu dan lain sebagainya, gak iso nahan, melok-melok pisan. Iya BE melok cerita norono, aduh wis. Akhirnya sampai saya tulis, maaf kemarin sebenarnya kalau tidak ada pernyataan dari Pak Nurholis Huda dan pernyataan itu diungkap di dalam penutupan musyawarah wilayah, di dalam penutupan, jadi saya tadinya nggak percaya pemilihannya itu malam minggu, malam jam 7:30 sampai Sabtu pembukaan itu masih aman. Begitu mulai pertanggungjawaban sampai sore, sampai maghrib malam, mulailah beredar isu-isu yang nggak karu-karuan. Saya berusaha diam terus, masak begini, masak begitu dan lain sebagainya. Nggak percaya saya. Kok ono fitnah, kok ono cacian, kok ono kampanye hitam macem-macem. Nggak percaya. Sampai pada 7:30 pas pemilihan, saya ditunjukkan oleh seorang teman yang kena fitnah itu dengan judul besar, dosa-dosa besar si A, si B. Masya Allah, kayak gitu. Lalu saya bilang ke dia, tidak usah dipikir, antum orang yang baik, antum orang yang mengabdi selama ini, yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh. Ana saksinya, saya bilang gitu. Tapi dia menangis, puingin dia, sudah tenang saja. Saya masih nggak percaya meskipun sudah membaca dan melihat. Baru Pak Nurholis Huda pada hari Ahad, beliau memberi tausiah di awal penutupan acara, dan di dalam tausiahnya itu beliau merasa selama 30 tahun memimpin PWM Jatim, baru kali ini merasakan betapa mengkhawatirkan dan takut kok sampai seperti ini situasinya. Lalu Pak Nurholis berdoa kepada Allah, dalam doanya dia menangis, dan di dalam tangisan itu dia mengucapkan, ya Allah selamatkanlah Muhammadiyah, selamatkanlah organisasi ini.
Itu tok ucapannya. Baru saya percaya ono tenan lek ngono. Untungnya aku gak melok-melok. Cuma yo sik mambu-mambu titik sak durunge. Jadi angel, sulit, berat. Lalu saya tulis kemarin tangisan para pemimpin. Pak Saad nangis, Pak Nurkholis Huda nangis, Yai Saad Ibrahim, kemudian Pak Sukadiono nangis. Tapi nangisnya bersebab oleh macam-macam. Maka inilah nanti akan kita jadikan bahan kajian. Nangisnya orang itu motifnya banyak, bermacam-macam. Di dalam Islam tangisan bukan sesuatu yang cengeng, bukan sesuatu yang menunjukkan dia sebagai orang yang gembeng, gampang nangis. Nun sewu, duduk pula bukan pula tangisane ibu-ibu sing gampang nangisan. Ibu-ibu sing gampang nangisan loh ya, bukan berarti ibu-ibu semuanya gampang nangisan ya. Karena ibu-ibu itu seneng nangis, bahagia nangis, susah nangis, sedih nangis. Putranya, anaknya, cucunya datang nangis, putranya pergi nangis. Gak koyok ibu-ibu India ya, susah nyanyi, seneng tambah nyanyi, dikejar-kejar polisi nyanyi, masuk penjara nyanyi. Wes pokoknya wanita-wanita India itu enak banget nyanyi tok sini. Beda sama ibu-ibu di tempat kita ini ya, ketemu teman rangkul-rangkulan nangis ya. Bukan itu, tapi tangisan di dalam Islam adalah tangisan karena dua sebab. Nanti motifnya bermacam-macam bentuknya. Yang pertama karena dia menghitung diri, menghisab untuk membersihkan jiwa dan dosa yang selama dia lakukan. Jadi kalau kemarin kita pernah menyakiti orang, atau pekerjaan-pekerjaan kita yang belum benar-benar itu halal, nyerempet haram atau bahkan haram, dievaluasi. Sebab kata orang, jangankan cari yang halal Ustaz, cari yang haram saja sulit katanya. Wis gak apa-apa lah nyerempet haram titik gitu. Mana ada pekerjaan di sini tidak nyerempet haram kan gitu. Nah, itu Masya Allah ya. Nah, disitulah kita perlu tazkiyah, perlu muhasabah li tazkiyatin nufus, mengevaluasi diri untuk membersihkan jiwa dan dosa. Mungkin harta benda kita terpapar oleh dosa dan salah, oleh haram, kita tidak tahu juga. Harta benda kita, pekerjaan kita, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan keluarga, anak, istri dan lain sebagainya, disitulah kita perlu muhasabah pada tahap pertama. Nah, pada tahap yang kedua, masih ada waktu Pak? Pada tahap yang kedua, muhasabah li tazkiyatin nufus, itu adalah muhasabah untuk menghasilkan kekhusyuan hati. Tahap pertama, muhasabah untuk membersihkan dosa dan salah dari semua yang telah kita lakukan di masa-masa yang kemarin. Jadi selama 1 tahun kemarin. Nah, setelah ini kita lakukan, kita istighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, yang paling sulit adalah, masih yang pertama ini, yang paling sulit adalah muhasabah, membersihkan dosa dan salah terhadap suatu kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia. Mengapa? Fa innal zulma salasatun, karena sesungguhnya kezaliman dosa itu 3. Az-zulmu yang pertama yaghfiruhullah, yang tidak diampuni oleh Allah. Yaghfiruhullah, yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Fa inna syirka la zulmun azim, karena syirik dosa besar.
Az-zulmu yaghfirullah. Yang kedua adalah dosa yang diampuni oleh Allah. Terhadap dosa yang diampuni Allah ini adalah zulmul ibadi ala rabbin wa bainahu wa baina rabbahum. Dosa seorang hamba kepada Tuhannya. Di dalam dosa ini ada antara dirinya dengan antara Allah saja. Orang yang maksiat, orang yang minuman keras, orang yang mensakiti diri sendiri, ya, itu adalah dosa dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah ampuni sepanjang dia mau bertaubat, mau istighfar. Karena itu istighfar dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah untuk membuka jalan atau menjadi jalan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Dan dosa itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak berkaitan dengan manusia. Disitulah Allah Maha Pengampun. Pernah saya turun dari khutbah, seorang sahabat bertanya, Ustaz, kalau begitu kita boleh dong melakukan dosa? Emang kenapa kalau tidak boleh? Kenapa kok boleh? Karena kan Allah siapkan istighfar. Iya juga sih. Tidaklah ada istighfar kecuali manusia melakukan dosa. Dan Allah tahu manusia itu berada di dalam doctrine of fall, di doktrin sebagai orang yang gampang jatuh, gampang melakukan perbuatan salah, jatuh kepada kesalahan, gampang jatuh kepada dosa. The doctrine of fall. Ini ada doktrin manusia. Kurang opo bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Manusia pertama dicipta oleh Allah, dijamin rezeki dan semua kebutuhan makan minumnya, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Kurang apa coba? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah pada Adam dan istrinya, Adam, Hawa, kau makan semua kebutuhan makanan-makanan yang ada di sini yang kau sukai, apa saja. Seperti kita ini semuanya boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Cuma sitok iki tok, ojo mbok cedeki pohon ini. Sitok tok larangannya. Kurang ya opo? Wis Nabi Adam masuk surga dikongkon mangan sembarang, larangane mung sitok. Fa'azallahuma syaitanu anha, lalu setan berhasil menggelincirkan dirinya. Tergodalah Adam dan Hawa, tidak hanya sekedar mendekati pohon, bahkan makan buahnya. Lalu jatuhlah dosa dan salah. Ihbitu minha, karena kau telah salah, keluar dari situ. Tetapi sebelum keluar dari surga, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam menerima beberapa kalimat-kalimat, statement-statement dari Allah berupa penerimaan terhadap pertaubatan dia, permohonan maaf dia, istighfar dia. Fataba alaih, lalu taubatnya diterima. Jadi Adam Hawa begitu salah, langsung dia istighfar sama Allah, minta maaf sama Allah, bertaubat sama Allah. Sehingga disebutkan di situ, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Lalu Allah terima taubatnya, bersih, suci. Setelah itu ihbitu, qul nahbitu minha. Lalu setelah suci bersih, keluar kau dari surga, turun ke muka bumi ini. Itu konsep di dalam Islam. Yang pertama,
manusia dan kita selalu jatuh di dalam perbuatan salah dan dosa. Monggo iku ojo gampang ngaku-ngaku awake dhewe bersih, suci, wali. Ya toh? Ojo gampang ngaku-ngaku bersih, suci, wali. Pemaneh dino Jumat wong di Pasuruan jari iso salat nang Mekah. Masya Allah. Tapi setelah Nabi Adam dan Hawa dosa, dia bertaubat, istighfar, diampuni, baru turun. Maka konsep kedua dalam Islam manusia itu, setelah dia berdosa salah, dia kembali kepada Tuhannya supaya dosanya diampuni. Ini kezaliman yang kedua. Sehingga kita ini tidak termasuk orang yang lahir dengan membawa dosa warisan. Berbeda dengan keyakinan dari agama non-Islam, agama lain yang mengatakan bahwa manusia itu lahir membawa dosa warisan. Ya, tidak ada dosa warisan di dalam Islam. Bagi lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir membawa kesucian fitrahnya. Lek agama non-Islam, agama lain membawa dosa warisan, kudu ditebus, nebuse kudu mlebu agama iku dhisik supaya mendapatkan bagian tebusannya. Nah, itu dari agama lain. Kalau agama kita enggak ada dosa warisan. Disitulah kita karena selalu berada dalam the doctrine of fall. Ini istilah ini kalau dalam untuk menurut ibu-ibu roto angel ya Pak Jandi ya. Mudah gampang jatuh kepada perbuatan salah dan dosa itu wis tenanan oleh njogo lambe, oleh njogo mulut. Aku kate ngomong cangkem gak enak. Oleh njogo ini wis tenanan, tapi saya keprocot ae. Nggih napa mboten, Pak? Masya Allah, saya keprocot ae. Wis njogo ati. Gak katene duwe rasa serik, pegel, mangkel, ya, elek nang wong. Lho, ya muncul ae iku. Ana wong ngene titik gak enak atine. Dalam atine ngelokne pisan. Lho, itu ono Pak di sini, Pak. Wangel, Pak, ndak iso, Pak. Gitu loh. Ya. Disitulah kita perlu tazkiyatun pada tahap awal. Dosa kepada Allah diampuni. Tapi az-zulmu la yutrukuhullah, dosa salah yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah adalah zulmul ibadi ba'dahum ba'da, yaitu dosa seorang hamba kepada sesama manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta jaa ila yaumil qiyamah, sampai datang pada hari kiamat nanti dan dihadapkan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilihatlah amal dan dosa orang yang melakukan dosa kepada sesama manusia. Maka orang-orang yang melakukan dosa kepada manusia yang lain, amal solehnya kalau ada, amal solehnya kalau ada diambil lalu diberikan kepada orang lain yang disalahi. Lek amal salah gak duwe utawa entek, dosane wong sing disalahi mau dicekek, diambil, ditimpakan kepada orang yang berbuat salah. Kalau dia di dunia ini belum menyelesaikan urusan dan kesalahannya dengan sesama manusia, itulah beratnya dosa la yatsrukuhullah, yang tidak dibiarkan oleh Allah, karena dosa itu menyangkut diri manusia dengan manusia yang lain. Milo atos-atos inilah muhasabah tazkiyatun nafs kita, mbon ngantos kita membuat salah dosa kepada sesama di antara kita manusia. Lek anjene pernah nggawe salah lan dosa, yuk segera secepatnya
minta maaf kepada orang yang disalahi, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tazkiyatun nufus pada tahap awal. Barulah pada tahap yang kedua ini sudah dilakukan, masuk ke tazkiyatun nufus li adail khusyu, untuk mendatangkan rasa khusyuk di dalam hati. Ini contohnya banyak. Ini waktunya sudah jam 5:30. Rasanya kok tidak cukup ya Pak ya. Nanti ada yang ingin gowes, ada yang ingin acara lain ya. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan nanti kajian subuh yang akan datang ya. Nanti Rabu kita pakai tema yang lain lagi. Ini subuh pakai ini dulu ya. Saya kepingin menyelesaikan topik ini ya minimal sampai satu kali lagi ya, supaya agak clear. Karena ini belum clear Pak Haji. Jadi masih muhasabah li tazkiyatin nufus untuk tahap pertama. Tahap kedua belum. Lalu yang kedua itu adalah muhasabah li iqamatis tsaqafah. Jadi ada dua, muhasabah li tazkiyatin nufus, yang kedua adalah muhasabah li iqamatin tsaqafah, muhasabah untuk menegakkan peradaban. Wah, itu dawa mana itu Pak? Iso uga sak semester baru entek itu kok ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Itu sudah siang. Mudah-mudahan bermanfaat dan minta maaf apabila ada yang salah ya. Ya, monggo nanti kalau mau diupload ya diedit sing kira-kira atau bahaya nih, tak kira gak ono sing bahayakan nanti itu ya, kan tidak nyebut nama siapa-siapa ya gitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.